Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa binasta'in wala umrud dunya waddin. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di dalam Zoom meeting untuk membahas materi struktur penulisan karya ilmiah dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Yang pertama adalah Gina Kotriah dengan NIM 20129285. Yang kedua yaitu Solis Anggraini dengan NIM 20129080. Yang ketiga yaitu Wulan Mulyani dengan NIM 20129369. Dan yang keempat saya sendiri Sulafan dengan NIM 20129234. Dengan dosen pengampu Ibu Maisri Lena, SPD MPD, dan Bapak Sartono, SPD MPD. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Gina Kodria. Kepada Gina dipersilahkan. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Saya Gina Kodria dengan NIM 20129285. Pengertian karya ilmiah. Kata karya ilmiah pada pembentukannya berasal dari dua kata, yaitu kata yang berarti sebagai sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau juga penciptaan. Sementara itu, kata ilmiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuat ilmu atau pengetahuan yang telah memenuhi kaidah keilmuannya. Karya ilmiah adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyajikan jawaban terhadap permasalahan yang berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Perbandingan jumlah setiap bagian karya ilmiah pada umumnya lebih banyak pada bagian isi, sedangkan bagian pendahuluan dan penutup cenderung lebih sedikit. Ketiga bagian tersebut merupakan bagian utama dari suatu karya ilmiah. Bagian pendahuluan dalam karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian pada umumnya diketahui berjumlah sekitar 15% dari seluruh bagian karya ilmiah. Bagian isi sekitar 75% dari seluruh karya ilmiah, dan bagian penutup sekitar 10% dari seluruh karya ilmiah menurut Juairiyah dan Ngalimon pada tahun 2014. Berikut adalah uraian dari setiap bagiannya. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan menyajikan latar belakang masalah penulisan atau penelitian, diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, dan diakhiri dengan tujuan serta manfaat dari penulisan atau penelitian yang dilakukan. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjadi titik masuk bagi pembaca sehingga harus disajikan secara baik untuk memikat pembaca dalam memahami kedudukan argumen yang diusung dalam karya ilmiah tersebut. Kalimat-kalimat pada bagian pendahuluan selain disusun secara menarik agar pembaca tertarik, juga perlu dicantumkan maksud penulisan. 2. Bagian isi. Bagian isi merupakan pernyataan dan pengembangan gagasan utama. Bagian ini merupakan bagian yang sesungguhnya karena selain berisi uraian pengembangan gagasan utama, juga berisi pemecahan masalah yang diungkapkan pada bagian pendahuluan. Bagian isi biasanya berupa uraian pengembangan gagasan utama atau uraian masalah, sajian pengertian atau definisi, sajian fakta sebagai titik tolak pembahasan, teori-teori yang berkaitan sebagai rujukan pembahasan masalah dan dengan teori dan fakta, serta berupa pemecahan masalah menurut Juairiyah dan Ngalimon pada tahun 2014. 3. Bagian penutup. Bagian akhir atau penutup merupakan bagian kesimpulan yang harus memuat gagasan utama yang dituangkan dalam isi karya ilmiah. Bagian penutup sering disebut sebagai bagian dari kesimpulan sehingga pada bagian ini tertuang simpul argumen yang disajikan penulis karya ilmiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gina Kotia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sulis Anggreni. Kepada Sulis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sulis Anggreni dengan NIM 20126080 akan melanjutkan materi mengenai struktur penulisan artikel ilmiah. Di mana pertama halaman judul. Struktur karya ilmiah yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul itu sendiri dibuat berdasarkan topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Pembuatan judul diharapkan dapat ditulis dengan unik dan semenarik mungkin. Namun, tetap disesuaikan dengan topik yang akan diangkat. Hal ini diharapkan dapat membuat pembaca menjadi tertarik dengan isu-isu atau topik yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang kedua, abstrak. Struktur karya ilmiah yang kedua yaitu abstrak. Abstrak dapat dipahami sebagai ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang terkandung dalam karya ilmiah. Peran abstrak dalam karya ilmiah sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan lebih cepat tanpa harus membaca keseluruhan karya ilmiah. Abstrak biasanya digunakan para pembaca untuk membaca sekilas isi, maksud dan tujuan dari karya ilmiah. Ketentuan penulisan abstrak kurang lebih hanya 250 kata dan dengan menggunakan bahasa yang bersifat informatif. Ketiga, pendahuluan. Setelah membahas tentang halaman judul dan abstrak, berikut ini akan disajikan materi wajib dari karya ilmiah yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terletak di paling awal materi karya ilmiah, memiliki 4 subbab, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam karya ilmiah merupakan penjelasan teoritis dan faktual dari pertanyaan tentang mengapa topik atau masalah tersebut perlu dijawab melalui secara ilmiah atau kegiatan penelitian. Latar belakang masalah sendiri seharusnya dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel, yang dihasilkan berdasarkan pernyataan umum dari masalah penelitian. Singkatnya, rumusan masalah adalah pertanyaan yang dimunculkan dari latar belakang masalah. Selain itu, rumus menggunakan bentuk pertanyaan yang dapat bersifat operasional dalam suatu penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah dapat diartikan sebagai uraian singkat mengenai tujuan apa ingin diwujudkan dengan menggunakan penelitian tersebut. Yang terakhir, manfaat penelitian. Sementara itu, manfaat penelitian dapat diartikan sebagai sebuah uraian tentang keunggulan dan kontribusi dari hasil karya ilmiah. Manfaat penelitian biasanya diperuntukkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sulis Anggreni. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wulan Mulyani. Kepada Saudari Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Wulan Mulyani dengan NIM 201293969 akan melanjutkan materi mengenai yang poin 4 kerangka teori. Yang poin A, landasan teori. Landasan teori dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai satu perangkat konsep yang membatasi dan memfokuskan penelitian sehingga dapat menyajikan suatu pandangan sistematis. Pada bagian ini, karya ilmiah akan memuat pembahasan fenomena yang rinci tentang hubungan antar variabel, sehingga mendapatkan penjelasan serta prediksi dari fenomena yang diteliti tersebut. Yang B, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan, sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau teori yang diungkapkan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, yang nomor 5, yaitu metode penelitian.
Yang A. Jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan sangat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian biasanya meliputi tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat dari masalah, dan ruang lingkup pengujian masalah. Yang B. Definisi, konsep, dan operasional variabel. Setelah menentukan jenis metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep bisa dipahami sebagai sebuah konsep tentang variabel penelitian. Sementara itu, untuk operasional variabel dapat diartikan sebagai penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dari variabel yang akan diteliti. Selanjutnya yang C, populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, peneliti dapat menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sementara untuk sampel penelitian itu sebagai sebagian subjek penelitian yang akan diteliti. Yang D, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Kemudian penelitian dapat menentukan jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Bagian ini dapat diuraikan secara lengkap dan jelas tentang apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitian. Yang E, teknik analisis atau pengujian data. Bagian terakhir dari metode penelitian yaitu teknik analisis atau pengujian data. Pada bagian ini, karya ilmiah berisi penjelasan mengenai bagaimana cara pengolahan sekaligus cara menganalisis data dalam penelitian yang dilakukan. Yang nomor 6, yaitu pembahasan penelitian. Bagian ini dapat dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan manfaat kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Berikut ini adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan pada bagian ini, diantaranya yaitu yang A, gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan objek penelitian yang diteliti secara umum. Yang B, deskripsi hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai hasil data yang dikumpulkan dari observasi yang dilakukan. Yang C, pengujian hipotesis, yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Pada bagian ini, penelitian dapat menjelaskan apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan mendukung hipotesis, maka berarti data dapat diterima, begitupun sebaliknya. Yang D, interpolasi hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya yang ketujuh, penutup. Setelah menjelaskan mengenai hasil penelitian, selanjutnya kamu dapat mengemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun dalam penutup yaitu yang pertama, yang A, kesimpulan. Kesimpulan dalam karya ilmiah terletak di bagian akhir. Kesimpulan biasa memuat pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti atau penulis. Kesimpulan sendiri memiliki tujuan supaya para pembaca karya ilmiah dapat mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti. Yang B, saran. Setelah mengungkapkan pendapat tentang karya ilmiah, pada bagian ini peneliti atau penulis dapat memberikan saran berupa pesan-pesan dari penulis. Tujuan dari pembuatan saran sendiri yaitu digunakan untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama, supaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih luas. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wulan Mulyani. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang ke-8 adalah daftar pustaka. Struktur yang perlu dipaparkan dalam karya ilmiah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam menulis daftar pustaka, peneliti atau penulis biasanya menggunakan format, yaitu seperti nama penulis, judul tulisan, nama penerbit buku atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit. Selanjutnya yang ke-9 adalah lampiran. Lampiran biasanya digunakan dalam karya ilmiah untuk menjelaskan data yang berhasil diperoleh dan proses analisis data pada saat melakukan penelitian.
Yang kedua adalah struktur penulisan makalah. Struktur penulisan makalah untuk tugas perkuliahan maupun makalah tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampul atau halaman judul. Yang kedua adalah abstrak yang bersifat tentatif. Yang ketiga adalah kata pengantar. Yang keempat adalah daftar isi. Yang kelima daftar tabel. Itu juga bersifat tentatif. Selanjutnya yaitu bab 1 atau bab pendahuluan. Selanjutnya bab 2 atau bab pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 3 atau bab penutup. Selanjutnya yaitu struktur penulisan laporan penelitian. Di mana struktur penulisan laporan penelitian terdiri dari yang pertama adalah halaman judul atau sampul luar dan sampul dalam. Selanjutnya ada pernyataan, selanjutnya persembahan, kemudian pengesahan pembimbing, pengesahan penguji, diikuti dengan abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih yang bersifat tentatif. Selanjutnya adalah daftar isi, selanjutnya daftar tabel dan juga bersifat tentatif. Selanjutnya daftar gambar bersifat tentatif juga. Selanjutnya adalah daftar singkatan bersifat tentatif, diikuti dengan daftar lambang yang bersifat tentatif. Selanjutnya adalah daftar lampiran, kemudian masuk ke bab 1 atau pendahuluan, kemudian bab 2 yaitu kerangka teoritis atau kajian pustaka. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah bab 3 atau metodologi penelitian. Selanjutnya bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 5 yang berisi penutup. Berikut hari ini adalah daftar pustaka. Di mana daftar pustaka ini berisi sumber-sumber dari informasi yang kami berikan. Di mana materi yang kami berikan, yang kami presentasikan saat ini, kami dapatkan di daftar pustaka ini. Semuanya kami tuliskan di daftar pustaka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Sul Afwan, mewakili teman-teman yang presentasi pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.